Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Aulia Wahyu Ika Rizky Skarkinanti dari kelas Basis Data A dengan NIM 21241011091. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas praktikum modul 2 terkait penentuan relationship dan membuat tabel ERD di bon pembelian Honda Jaya Raya. Sama seperti modul 1, kita akan membuat tabel relationship terkait bon pembelian ini. Dan selanjutnya di sini kita diharuskan membuat, yaitu yang pertama kita harus membuat tabel relationship-nya terlebih dahulu berdasarkan dengan entity-entity yang ada di bon pembelian ini. Dan selanjutnya yang kedua kita akan menentukan, yaitu menentukan optionality dari entity yang sudah ada. Selanjutnya yang ketiga, kita diminta untuk membuat relationship terkait entity yang sudah ada. Yang keempat, kita akan membuat tabel ERD menggunakan aplikasi Oracle. Dan yang kelima, kita akan menjelaskan bagaimana cara membaca dari tabel ERDs. Oke, langsung saja. Pertama, kita harus membuat tabel relationship-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat terkait tabel relationship-nya. Di sini caranya kita bagaimana cara menentukan relationship pada suatu entity, sama seperti modul yang sebelumnya. Di sini kita harus menuliskan entity-nya terlebih dahulu. Di sini itu ada transaksi, barang, jenis barang, mekanik, bengkel, kendaraan, tipe kendaraan, kasir, dan juga pelanggan. Nah, selanjutnya kita mengapa harus intinya ini di sini anggap saja ini yang hitam itu artinya kayak tidak memiliki nilai seperti ini. Mekanik dengan mekanik itu tidak ya kan entitinya sama, jadi ya sudah pasti memiliki keterkaitan itu, jadi tidak usah dijabarkan kembali. Dan selanjutnya untuk yang ini, gimana cara kita untuk menentukan suatu relationship dari tabel ini, itu kita harus membacanya dari sebelah kiri ke kanan. Jadi yang dibaca itu yang dari kolom B ini, yaitu di sini terdapat transaksi. Transaksi di sini dengan barang apakah memiliki hubungan? Oh iya, di sini transaksi merupakan suatu transaksi itu terkait suatu barang. Nah, untuk memudahkannya, jangan kita mengerjakan dari yang sebelah sini itu langsung ke sana gitu. Jadi kayak transaksi dengan barang hubungannya apa, transaksi dengan jenis barang hubungannya apa, dan seterusnya. Itu jangan kayak gitu, karena itu cenderung lebih lama dan bakalan membuat kita sedikit kebingungan ya. Jadi alangkah baiknya kita mengerjakannya itu satu persatu. Jadi kayak gini, transaksi ini dengan barang, transaksi ialah terkait suatu barang, dan barang di sini dengan transaksi yaitu barang akan tercatat di transaksi. Seperti itu. Jadi selanjutnya transaksi dengan jenis barang itu tidak ada relationship-nya ya. Dan selanjutnya transaksi dengan mekanik. Transaksi meliputi mekanik. Kemudian kita cari di sini mekanik dengan transaksi, yaitu tercatat di transaksi. Seperti itu. Dan selanjutnya transaksi juga dilakukan di bengkel, sedangkan bengkel melakukan transaksi. Nah, terus selanjutnya transaksi meliputi kendaraan, sedangkan kendaraan tercatat di transaksi. Oke. Transaksi dengan tipe kendaraan ini tidak ada relationship-nya ya, karena udah termasuk di kendaraan ini. Nah, transaksi dilakukan oleh kasir, nah yang bertugas itu, dan kasir melakukan transaksi. Oke. Transaksi juga dilakukan oleh pelanggan, sedangkan pelanggan melakukan transaksi. Nah, cara kita menentukan semua relationship-nya dari entity 1 sampai entity ke-6 ini sama, dari transaksi dengan barang sampai pelanggan dengan pelanggannya itu
sama caranya. Kayak gini. Mungkin kita ambil contoh nih, bengkel dengan barang. Bengkel memiliki barang, sedangkan barang terdapat di bengkel. Nah, itu tuh merupakan relationship-nya. Nah, selanjutnya, setelah kita menentukan relationship-nya, kita akan lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu menentukan optionality. Gimana cara kita menentukan optionality? Di sini saya sudah menyiapkan terkait tabel optionality-nya ya. Nah, tabel optionality-nya tuh kayak gini. Semua relationship yang ada tadi di tabel itu kita tuliskan satu-satu dan tidak boleh ada yang ganda. Maksudnya ganda itu seperti apa? Kayak gini, transaksi dengan barang itu jangan ditulis lagi di bawah, yaitu terkait barang dan transaksi. Jadi harus dihapus, harus satu aja nilainya, nggak boleh ada yang sama. Nah, di sini setelah kita menuliskan terkait relationship-nya seperti apa, maka kita lanjutkan ke tulisan optionality-nya. Optionality-nya itu antara wajib dan tidak wajib. Gitu. Lah, di sini kita ambil contoh untuk relationship antara transaksi dan barang. Untuk di transaksinya sendiri, wajib ada terkait barang, sedangkan barang tidak wajib ada dalam transaksi. Gitu. Jadi, maksudnya mungkin lebih jelasnya itu, transaksi wajib mencantumkan barang, dan barang tidak wajib ada dalam transaksi. Nah, seperti itu. Untuk yang kedua di sini, transaksi dengan mekanik. Ya, transaksi di sini optionality-nya wajib, sedangkan mekanik ya itu tidak wajib. Gimana maksudnya? Untuk transaksi di sini wajib mencantumkan nama dari mekaniknya itu, sedangkan mekanik tidak wajib terlibat dalam transaksi, ya kan? Karena dalam satu kali transaksi pembelian atau penjualan pasti akan melibatkan beberapa pihak. Nah, sama seperti di sini juga kayak gitu maksudnya. Dan kemudian kita ambil di sini transaksi dengan kasir. Nah, transaksi dengan kasir di sini sama-sama wajib. Karena apa? Transaksi wajib melibatkan kasir dan kasir pasti melakukan transaksi. Nah, karena itu sama-sama optionality dari kedua dari relationship-nya transaksi dan kasir itu sama-sama wajib. Nah, kemudian untuk kita ambil contoh terkait ini, bengkel dan juga kasir. Nah, sama seperti yang tadi, kasirnya wajib dan bengkelnya tidak wajib. Nah, itu kasirnya di sini, kasir pasti bekerja di dalam bengkel sehingga mencantumkan nama bengkelnya. Kalau bengkelnya ini nggak wajib mencantumkan, intinya nggak semua bengkel pasti melibatkan semua kasirnya itu. Kayak gitu. Nah, itu sama ya dari relationship yang ini sampai ke kendaraan dan pelanggan. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini membahas apa? Yaitu kita diminta untuk menentukan cardinality dari entity yang sudah ada. Nah, jadi entity yang sudah ada itu maksudnya yang udah dibikinkan relationship-nya ya. Jadi yang udah kayak ini transaksi barang, transaksi mekanik, dan seterusnya sampai ke kendaraan dan pelanggan. Dan di sini saya juga sudah membuat tabel dari cardinality-nya itu. Nah, cardinality itu terdapat 3 macam ya. Terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama one to many, yang kedua itu many to many, dan yang ketiga itu one to one gitu. Dan di sini juga ada itu one to many, ada juga yang many to one. Gitu, tergantung gimana cara kita membaca dari relationship-nya itu. Kayak gini, di sini ada relationship dari transaksi dan barang. Cardinality-nya apa? Cardinality-nya yaitu many to many. Di sini many-nya itu ngambil dari transaksi dan barangnya juga termasuk many. Maksud dari many to many itu apa? Intinya atribut dalam transaksi itu lebih dari satu atau banyak bertemu dengan entity barang yang juga memiliki atribut banyak. Jadi maksudnya itu setiap transaksi atau beberapa transaksi juga pasti melibatkan satu atau banyak barang. Nah, makanya itu hubungan antara transaksi dan barang yaitu many to many. Selanjutnya di sini ada transaksi dengan mekanik.
Cardinality-nya di sini ialah one to one. Karena apa? One di sini selaku transaksi dan juga one juga termasuk mekanik. Artinya gimana membacanya? Untuk satu kali transaksi pasti melibatkan satu mekanik. Dan satu mekanik juga hanya terlibat terkait dan juga satu mekanik pasti terlibat dalam sebuah transaksi. Nah, makanya di sini cardinality-nya yaitu one to one. Oke, selanjutnya di sini ada transaksi dengan bengkel. Untuk transaksi dan bengkel di sini, transaksi selaku many dan bengkel selaku one. Maksudnya gimana? Di sini banyak transaksi atau beberapa transaksi pasti terjadi dalam satu bengkel itu. Nah, makanya dikatakan cardinality-nya di sini many to one atau dari banyak dengan satu. Tuh. Saya di sini kita ambil contoh juga kayak gini. Mekanik dengan kendaraan memiliki cardinality yaitu one to many. Dengan many di sisi mekanik dan one di sisi kendaraan. Nah, untuk one di sini untuk many-nya di sini itu kan di sisi ini ada salah tulis ya di sini itu one di sisi mekanik dan many di sisi kendaraan. Maksudnya gimana? Mekanik ini satu mekanik itu juga akan terlibat di dalam beberapa kendaraan. Sedangkan kendaraan pasti melibatkan satu mekanik. Maka dari itu cardinality-nya di sini ialah one to many dengan one di sisi mekanik dan many di sisi kendaraan. Tuh. Di sini udah terlihat terkait cardinality-nya ya dari relationship yang sudah ada. Dan selanjutnya mari kita berlanjut ke soal yang keempat. Nah, soal yang keempat ini sedikit menarik karena di sini kita menggunakan Oracle Data Modeler. Nah, di sini saya akan menunjukkan terkait bagaimana penggunaan atau contohnya menggunakan data modeler itu ya. Oke. Nah, untuk di sini sudah tersedia ya atau sudah tercantum terkait bagaimana tampilan terkait tabel yang udah tadi kita buat dijadikan sebuah ERD tabel. Nah, tapi mungkin di sini saya akan memberikan sedikit contoh atau gambaran ya. Oke, mungkin kita ambil dari sini. Kita ambil tempat yang kosong di sini. Nah, di sini kita akan menggambar yaitu namanya entity barang. Oke. Di sini entity barang, kita gimana cara kita menuliskan atributnya? Atributnya kita taruh di sini. Di atribut ini diklik, kemudian kita pilih yang ada tanda panah hijaunya diklik. Nah, kelewat satu. Nah, di sini kita tulis ada atribut apa saja dalam barang. Nah, atribut yang ada dalam entity barang, kita tulis di sini ada namanya kode barang. Nah, kita tulis aja di sini kode barang. Nah, di sini untuk data tipenya, untuk kita bisa merubah-rubah seperti char, terus kemudian datetime, kemudian ada string, dan lain sebagainya. Di sini kita harus klik dulu. Data type-nya logical, supaya bisa diubah. Dan source tipenya di sini kita bisa ganti. Nah, kode barang itu kita pilih data char-nya. Dan selanjutnya kita di sini harus menentukan size atau ukurannya dari atribut itu. Isinya berapa karakter gitu ya. Contoh di sini kita ambil 15 karakter aja. 15 kita klik, kemudian kode barang di sini kan selaku dari primary UID. Maka kita centang ini kotak yang primary UID-nya. Kemudian kita klik apply. Nah, selanjutnya ada atribut apa lagi? Kode barang, harga barang. Nah, sama seperti yang tadi, kita di sini kita klik logical, kemudian tipe datanya, harga ini kan pasti sampai ke desimal gitu. Kayak 5.000, tapi itu koma 15 rupiah kayak gitu. Nah, di sini kita pakai tipe datanya desimal. Kemudian di sini kita klik juga, nggak usah klik primary UID-nya, nggak usah diklik ya, langsung di klik apply. Ya, dan yang terakhir biasanya kan ada diskon nih. Nah,
diskon. Kita tulis diskon. Seperti tadi klik logical, kemudian tipe datanya yaitu integer. Nah, kemudian kita klik OK. Di sini sudah jadi ya. Maaf, di sini ada. Nah, anggap saja gini. Nah, di sini kita dapat baca yang terdapat tanda pagar di sini itu artinya dia merupakan primary UID-nya. Sedangkan yang lainnya merupakan atribut-atribut dari entity barang satu. Nah, kemudian kita coba membuat entity dengan jenis barang. Nah, di sini dan selanjutnya di sini kita klik atributnya, kita tulis yaitu jenis, nama jenis dengan logical tetap, kemudian kita tulis char di sini, kita pilih char, kemudian kita yang kedua yaitu deskripsi barang atau deskripsi produknya sama seperti yang tadi, tapi kita di sini pakai teks ya, soalnya kalau teks di sini kan ini akan tidak terbatas ya untuk pemberian penjelasannya. Nah, kemudian di sini kita klik karena char di sini kita jangan lupa memberikan yang namanya panjang datanya. Di sini kita ambil nama jenisnya 15. Nah, ini unitnya itu char. Nah, oke. Nah, udah kelihatan kan di sini sebentar. Nah, di sini udah kelihatan barang dan jenis barang. Oke, biar agak lebih jelasnya ya. Nah, kemudian kita lihat tadi tabel relationship-nya dari barang dan juga jenis barang. Gini, barang jenis. Nah, di sini barang itu tabel cardinality-nya yaitu one to many. Satu dengan banyak. Oke, kita gimana caranya menghubungkan atau membuat garis penghubung terkait relationship antara barang dan juga jenis barang. Nah, di sini ini kan terdapat banyak nih, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 terkait panah. Kita di sini mungkin saya jelaskan. Yang pertama di sini ini untuk panah relation terkait many to many. Selanjutnya di sini itu untuk one to many, yang di sini untuk many to one, dan yang keempat ialah one to one. Itu relasinya ya. Nah, karena di sini tadi kita baca barang dan jenis barang merupakan cardinality-nya ialah one to many, maka kita ambil yang nomor 2. Di sini diklik, kemudian kan akan muncul kayak sebuah kursornya gitu ya. Dia nanti diklik dari barang, dibawa menuju jenis barang. Kita klik, akan muncul sebuah kotak dialog yaitu terkait relation properties-nya. Kita isi nih di sini. Gimana cara ngisinya? Sebelum kita isi, kita harus mengetahui dulu apa relationship dari barang dan juga jenis barang. Nah, oke, kita sebelumnya mungkin kita silang dulu. Nah, kita lihat dari tabel relation yang udah kita buat antara barang dan jenis barang. Di sini kan barang berjenis-jenis barang, sedangkan jenis barang terdiri atas barang. Maka dari itu, di sini barang berjenis-jenis barang. Kita tulis di sini. Nah, seperti tadi diklik. Ini kita tulis berjenis. Nah, selanjutnya di sini kita tulis juga hubungannya barang dengan jenis barangnya itu. Nah, ini name on source-nya itu tulisnya berjenis. Nah, sedangkan barang dan jenis barang dengan barang kan relationship-nya kan memiliki. Nah, maksudnya di sini
kita lihat lagi terdiri atas. Nah, berarti di sini tulisannya map on targetnya itu terdiri atas. Nah, jenis barangnya terdiri atas barang. Nah, kemudian kita klik OK. Kan di sini akan muncul yang namanya ini garis putus-putus yang terkait relationship-nya itu antara entity barang dan juga jenis barang. Nah, oke, ini kita hapus, kita delete. Nah, saya akan menunjukkan terkait gambaran ERD yang sudah saya buat, yaitu di sini terdapat beberapa entity, yaitu transaksi, bengkel, kasir, barang, jenis barang, mekanik, kendaraan, tipe kendaraan, dan juga pelanggan. Nah, di sini terdapat gambaran yang garis putus-putusnya itu seperti barang itu di sini kayak terdapat kayak barang itu terdapat di bengkel, dan bengkel juga memiliki barang, itu bacanya. Dan di sini itu entity-entitinya juga memiliki di sini kan ada yang tertulis sama seperti yang tadi, yang pagar ini dalam entity bengkel itu berarti yang namanya primary UID-nya. Nah, sedangkan nomor telepon di sini itu ialah termasuk unique identifier. Nah, karena setiap pelanggan pasti kan memiliki nomor telepon yang berbeda-beda dan tidak sama ya dengan yang lain, maka ini termasuk ke unique identifier-nya. Yang lainnya juga sama seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita membuat tabel ERD-nya, untuk lebih jelasnya lagi kita bisa membuat tabel relasionalnya ya. Jadi di sini itu menggunakan ini, engineer to relational model. Dari sini ini diklik, kemudian biar lebih jelas. Gini, nah, klik engineer-nya diklik, kemudian nanti bakalan muncul kayak gini. Tabelnya berwarna kuning dan ini lebih jelas ya dari tabel yang tadi. Dan juga di sini kita ambil contoh terkait jenis barang. Nah, di sini itu akan terbaca terkait nama jenis itu di sini termasuk primary key-nya, dengan tipe data itu char, dengan size-nya itu 20. Kemudian di sini deskripsi itu termasuk atribut dengan tipe data clock. Kemudian di sini kenapa ada kode namanya F? Nah, F itu dibaca yaitu dia memiliki foreign key. Kenapa kok bisa dia termasuk foreign key? Karena berarti dalam atribut jenis barang ini ada yang terpakai di atribut lain. Nah, kebetulan di sini terhubung garis penghubungnya di sini itu dengan barang, dan juga di sini juga yang termasuk foreign key-nya itu termasuk dalam kode barangnya ini. Jadi barang underscore kode barang dengan tipe datanya itu integer. Kemudian di sini juga terlihat ya untuk kode barang di sini itu termasuk ke primary key-nya. Dengan atribut lain itu nama barang, harga, stok, diskon itu termasuk atributnya gitu. Dan juga kita ambil contoh di sini mungkin yang lebih simpelnya aja. Di sini terdapat ID bengkel yang termasuk ke primary key dengan tipe data integer, sedangkan nama bengkel dengan tipe data char ini size-nya 25 ya. Jadi setiap atribut dari nama bengkelnya ini itu memuat 25 karakter gitu. Cukup untuk 25 karakter. Sama seperti alamat juga dengan tipe data char dengan size-nya 30. Dan selanjutnya untuk nomor telepon di sini termasuk ke unique identifier ya, sama seperti yang tadi dijelaskan di logical tabelnya. Dan di sini kodenya di sini U gitu. Nah, di sini juga ada foreign key-nya nih, yaitu terkait barang, kode barang. Nah, foreign key-nya di sini itu dipakai pada kasir dan juga nih barang, ambil dari barang yang termasuk dari yang termasuk ke foreign key-nya gitu. Dan nah, di sini itu udah benar-benar meliputi semua terkait relationship tabel-tabel ERD yang kita buat, terkait hubungan kendaraan dengan mekanik, hubungan kendaraan dengan transaksi, hubungan kendaraan dengan tipe kendaraan, dan juga lain sebagainya. Seperti itu. Jadi untuk penggunaan tabel ERD ini yang membedakan untuk logical tabelnya itu hanya sebatas kayak gini, dan juga menentukan hubungan relationship menggunakan garis-garis ini. Ada garis putus-putus, ada yang garisnya nyambung kayak gitu. Nah, sedangkan di tabel relasionalnya ini kita akan mendapatkan tampilan terkait ERD, tabel ERD-nya lebih jelas, dan juga di sini akan terlihat gimana hubungan antara tabel yang satu dengan tabel lainnya, selain dari garis putus-putusnya
selain dari garis yang ini, kita juga dapat melihat dari bacaan-bacaan yang di bawahnya ini, seperti mekanik itu, ID mekanik di sini itu digunakan di atribut lain, kayak gitu, digunakan di entity lain, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.